Syukur kami memuji hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan melakukan semuanya pertama. Mari kita berkata berkata haleluya. Haleluya. Haleluya, cuma nyanyi tentang Dia. Amin. Cuma tentang Dia. Kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala Ibu Rohani dan jemaat yang ada yang mempercayakan pada siang hari ini saya melayani firman Tuhan, dan kita bersyukur karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kekuatan, kesehatan, saudara, sehingga kita boleh hadir lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya bawa pada siang hari ini saya ambil dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita akan sama-sama membaca. Ya, Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita sama-sama membaca. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percampuran dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus.
Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu mesesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyembuhkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu hidup bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Kita sudah sama-sama membaca Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Yang berikutnya, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara. Ya, surat ini tetap selalu mengingatkan kita ya, atas pengajaran firman Tuhan. Walaupun memang ini ditujukan buat jemaat yang ada di Efesus, karena mereka adalah orang-orang yang setia, saudara-saudara, orang-orang kudus. Saya akan baca dalam Efesus 1 ya, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat Efesus, di mana mereka sudah hidup kudus, saudara-saudara. Jadi mereka diingatkan kembali dengan surat Paulus ini kepada mereka, supaya mereka tetap setia mengiring Tuhan. Begitu juga firman Tuhan ini dikembalikan juga kepada kita, ya, diingatkan kepada kita yang sudah hidup kudus, kita yang sudah setia mengiring Tuhan. Biarlah kita tetap selalu setia, ya, kita selalu diingatkan akan firman Tuhan. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya juga saya, ya, saya punya anak-anak. Saya pasti akan senang, ya. Saya akan mengasihi mereka kalau mereka selalu dengar-dengaran, ya, dengan apa yang orang tua yang katakan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, dan mereka mendengarkan dan mereka menurut apa yang orang tua bicarakan, ya, katakan sama mereka, ya pastilah kita akan lebih sayang kepada mereka. Begitu juga Allah kita juga akan mengasihi kita kalau kita menjadi penurut-penurutnya, saudara-saudara. Begitu juga kalau ya guru akan senang kepada murid-muridnya yang dengar-dengaran, saudara-saudara. Ya, kalau dia seperti di sekolah, guru akan senang kalau anak-anak ya, kalau dibilang jangan begini, jangan begitu, terus anak itu melakukannya. Nah, itu gurunya pasti akan senang. Begitu juga orang tua dalam mendidik anaknya, kalau dia mengajarkan sesuatu atau mengingatkan sesuatu, kemudian anaknya dengar-dengar,
kebenaran, itu pasti akan menyenangkan Dia. Begitu juga kita, ya saudara-saudara, kita selalu diingatkan akan firman Tuhan dan kita selalu menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada ayat kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, korban persembahan yang mengharumkan bagi Allah. Kalau di perjanjian lama, ya, Taurat diajarkan kalau untuk berkorban itu korban seperti anak domba atau domba jantan, ya, itu persembahan yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau untuk yang di perjanjian baru, ya, korban persembahan itu adalah Yesus Kristus yang sudah rela mati, ya, di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi korban untuk perjanjian baru yaitu Tuhan Yesus kita sendiri, yang dia menyerahkan dirinya untuk dipersembahkan, ya, menjadi korban yang harum bagi Allah. Dan saya akan baca pada perjanjian lama, ya saudara-saudara. Keluaran 29 ayat 18, 29 ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi, ya saudara-saudara, di perjanjian lama, di Keluaran itu sudah dijelaskan bahwa korban bakaran itu seperti domba jantan, saudara-saudara. Dan itu korban yang persembahan yang harum bagi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Ya, perjanjian lama dengan pengorbanan domba jantan, kemudian di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang menjadi persembahannya yang harum bagi Tuhan. Dan bagaimana dengan kehidupan kita untuk bisa menjadi korban persembahan yang mengharumkan bagi Allah, yaitu dengan kita lebih setia kepada Tuhan, ya, dengan datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan kita melaksanakan dalam kehidupan kita akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, saudara-saudara. Itu adalah korban yang harum bagi Tuhan. Dengan kita tetap selalu mengasihi Tuhan, ya, dengar-dengaran kepada Tuhan, itulah korban persembahan yang mengharumkan bagi Tuhan, saudara-saudara. Ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita sudah diajarkan, sudah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita lakukan, jadi jangan ada lagi percabulan ataupun pencemaran, ya saudara-saudara, atau keserakahan. Jadi dalam pikiran kita jangan sampailah ada hal seperti itu. Kalau kita sudah benar-benar setia kepada Tuhan, ya sudah mengerti dengan firman Tuhan, jadi kita jangan berpikir tentang hal itu. Kita jauhkan hal-hal yang seperti demikian, supaya kita tetap iman percaya kita tetap selalu terjaga, saudara-saudara. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosor atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, saudara-saudara, kata-kata kotor itu seperti, ya, kita juga seperti maki-makian, ya, dengan kita menghina orang ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak baik ataupun tidak menyenangkan orang, itu merupakan salah satu perkataan yang kotor, saudara-saudara. Perkataan yang kosong ataupun yang sembrono. Saya punya cerita, ya saudara-saudara, di tempat kerja saya. Ini seorang ibu, ya, kalau buat saya orang tangan kanan di dalam perusahaan yang ditugaskan untuk melaksanakan semua aktivitas di dalam tempat kerja kita.
Kemudian suaminya mendapat 2 kali kesempatan jabatan dalam tugas pelayanan di gereja untuk jemaat-jemaat di kolom, saudara-saudara. Jadi sebetulnya ini ibu harus juga mencerminkan bahwa suaminya ini salah satu majelis dalam gereja, harus mencerminkan juga dirinya bahwa orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupannya di tempat kerja dengan begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi, dia kadang-kadang terbawa emosi, saudara-saudara, dalam mengatur tugas di perusahaan kami. Kadang-kadang kata-kata kotor juga sering dia keluarkan. Padahal pagi-pagi di WA masuk di postingan tentang saudara. Jadi bukan cuma saya, semua yang karyawan yang ada nomor WA-nya dia bagikan. Jadi orang-orang dengar baca-baca ini ibu memang bisa jadi teladan. Tapi dalam kehidupan pekerjaannya, kalau bilang teman-teman itu sungguh tidak menyukai dengan pribadinya dia, saudara-saudara. Kadang-kadang mereka harus mencemooh dia, katanya ini kirim-kirim renungan pagi-pagi, tapi dalam aktivitas sehari-harinya dia tidak mencerminkan, saudara-saudara. Ya, jadi sering kata-kata kotor atau punya kata-kata yang tidak baik didengar oleh teman-teman sekaryawan sering dia ucapkan. Makanya mereka agak kecewa, saudara-saudara, dengan sikap seperti yang dia lakukan kepada karyawan gitu. Walaupun mereka bilang dia kan bukan bos, tapi dia lakukan kita ini sebagai DP karyawan, saudara-saudara. Jadi kita yang sudah mengerti akan firman Tuhan, biarlah kita harus jaga mulut kita, ya, perkataan kita, pikiran kita terutama. Dari pikiran kita pasti akan keluar kata-kata yang kotor. Jadi kita tetap selalu jaga, itu selalu bersih di pikiran kita, supaya apa yang dikeluarkan dari mulut kita itulah dalam hati kita, saudara-saudara. Dan itulah yang akan menguatkan saudara-saudara kita kalau kita menyampaikan sesuatu kata-kata yang penuh berkat, saudara-saudara, dengan kata-kata yang penuh ucapan syukur. Itu pasti akan menyenangkan orang yang mendengarkan. Ayat 5, saudara-saudara, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara-saudara, kata ayat ini sungguh menginspirasi saya, saudara-saudara. Jadi artinya orang yang berdosa, tidak bertobat dan tidak berjalan dalam firman Tuhan, dia tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Saya kalau sendiri, saudara-saudara, kalau tidak sering beribadah, saudara-saudara, tidak datang ke gereja ataupun ke tempat ibadah yang biasa kita lakukan pada hari Sabtu, kita pasti tidak akan mendengarkan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Jadi orang yang kadang-kadang kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka pasti tidak tahu ini, saudara-saudara. Mereka akan terus berbuat hal-hal yang tidak baik. Mereka tidak diingatkan oleh firman Tuhan bahwa perbuatan dosa, perbuatan yang kita lakukan, dan kita tidak berubah, kita tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Haleluya. Ya, saudara. Jadi kalau kita tidak diingatkan dengan firman Tuhan, kita akan selalu berbuat kesalahan, saudara-saudara. Kita selalu berbuat dosa. Tapi kita dengan datang beribadah, kita selalu diingatkan akan firman Tuhan bahwa kita tidak boleh melakukan ini. Kita harus melakukan yang ini. Apa upahnya? Kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Haleluya. Dan janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Yang benar, saudara-saudara, firman Tuhan yang katakan kalau
kita menempatkan posisi kita, hidup kita, diri kita dengan orang-orang yang baik, ya pasti hidup kita juga pasti akan baik. Tapi kalau kita hidup berkawan, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya saudara-saudara, pasti hidup kita tidak akan baik. Kita akan melupakan Tuhan, kita melakukan segala macam dosa, ya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita jangan bergaul dengan mereka, kita jangan dekat-dekat dengan mereka, karena mereka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, semakin dalam kita bergaul, semakin kita jatuh, saudara-saudara. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang yang sudah percaya, kita pasti tidak luput dari kesalahan yang kita perbuat dahulu. Ya, kita memang mungkin kita pernah ada pengalaman dulu kita ya ada salah dengan dosa, ya, perbuatan dosa, kita melakukan kesalahan pada Tuhan, pada orang lain, dan kita hidup dalam kegelapan. Tetapi kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita hidup baru, dan melakukan segala apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan. Itu pasti cahaya yang terang, ya, cahaya firman Tuhan muncul dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Itu membuktikan bahwa kita sudah kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan firman Tuhan. Jangan lagi kita melihat dan kita pandang kehidupan kita yang sebelumnya, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam kehidupan kita yang dalam pertobatan, ya saudara-saudara, setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, yang pastinya kita adalah anak-anak terangnya Tuhan, saudara-saudara. Kita pasti akan dijauhkan lagi dari perbuatan-perbuatan dosa, saudara-saudara. Dan janganlah, ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Seperti yang saya katakan tadi, ya saudara-saudara, kita sudah melepaskan segala dosa kita, ya kita mulai hidup baru, kita berubah akan sifat kita, ya kelakuan kita, melakukan segala turut kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, ya kita akan nampak terangnya kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada perubahan, saudara-saudara, orang akan melihat, walaupun kita sering ke gereja, ya, tapi kita tidak mencerminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang akan orang katakan, ya kan? Wah, dia sering ke gereja, tapi sikapnya, ya, tingkah lakunya itu tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, anak-anak terang, saudara-saudara. Tapi kalau kita mencerminkan kita sebagai anak-anak terang, pasti orang akan melihat, dia sudah benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia sudah bertobat, saudara-saudara. Ya, dia sudah lepaskan semua perbuatan-perbuatan yang dosa yang sudah dia lakukan dahulu. Sekarang dia sudah berubah. Nah, itu yang pertama orang yang akan lihat dalam dirinya kalau dia sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu sekarang ini memang, ya kalau kita lihat dengan keadaan pandemi, ya banyak orang yang susah cari pekerjaan ataupun diberhentikan dari pekerjaan. Ya bagi mereka itu adalah hari-hari yang jahat, saudara.
Mereka berpikir bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupan mereka kalau mereka tidak bekerja. Dan untuk itu, saudara-saudara, seperti ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur, ya, dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi dunia yang semakin jahat, ya, jangan kita terikut dengan keadaan, ya. Jangan kita keraskan hati kita, ya, seperti yang dikatakan menjadi orang bebal yang tidak menurut akan kehendak Tuhan, ya. Kita pasti akan mengalami kesusahan, saudara-saudara. Mari kamu yang tidur, ya, bangkit, bangun, semangat, ya, menjalani hidup ini, ya, biar cahaya Tuhan, cahaya Kristus itu bercahaya dalam kehidupan kita. Kita punya ada semangat dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang semakin jahat ini, di hari-hari yang semakin jahat ini. Kita jangan sampai mengikuti dengan keadaan yang ada, ya. Kita tetap selalu setia kepada Tuhan. Serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki kita untuk melakukan segala kebaikan, ya, saudara-saudara. Tuhan sudah ajarkan kita melalui firman Tuhan. Jadi kita sudah dengar, tapi janganlah kita bersikap bodoh, ya, ataupun masa bodoh dengan kehidupan kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, saudara-saudara, di sini dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, ya. Kadang-kadang orang kalau mau melampiaskan apa yang menjadi pikiran mereka, kesalahan mereka atau apa, mereka akan lari dalam kemabukan, saudara-saudara. Dan mereka tidak tahu bahwa dengan mabuk itu membawa kita ke dalam menimbulkan kita hawa nafsu kita, ya, emosi kita pasti naik, ya. Kita akan jadi pemarah, saudara-saudara, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, saudara-saudara, ya. Untuk itu marilah kita jauhkan, ya, dengan kemabukan oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, ya, seperti yang saya pernah bawakan waktu yang lalu mengenai buah Roh, saudara-saudara, dalam Galatia 5 ayat 23 dan sampai 23, ya. Di situ buah-buah Roh ada kasih, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya. Itu biarlah buah-buah Roh itu selalu tertanam dalam kehidupan kita, ya. Hidup kita pasti akan terkontrol. Kita pasti akan jauhkan dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, hawa nafsu, perkataan-perkataan yang kotor yang menimbulkan perselisihan. Tapi kalau buah Roh itu ada dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjalani hidup yang baik, saudara-saudara. Dan kita senantiasa, ya, naikkan puji-pujian kepada Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan, ya, berkata-kata dalam mazmur. Itulah hal yang terindah yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Begitu juga, ya, kalau kita sering bernyanyi, ya, menghibur kita dengan lagu-lagu rohani, pasti hati dan jiwa kita pasti akan terhibur, saudara-saudara. Selain menyenangkan Tuhan, pasti kita akan terhibur, ya.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Takut akan Tuhan itulah dasar dari iman percaya kita kepada Tuhan, saudara-saudara, sehingga kita sering mengucapkan syukur, ya, dalam keadaan apapun, suka maupun duka, kita selalu mengucapkan syukur, saudara-saudara. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, salah satu contoh juga kemarin, saudara-saudara, saya sudah buat planning dari pagi sampai sore, karena saya punya rencana jam 6 itu kita mau pergi ibadah, saudara-saudara. Jadi pada pagi itu kita masih tetap di kantor, kemudian kita usahakan kita pejam kerja, nyandak tersita, ya, tidak terganggu dengan rencana yang kita akan mau pergi ibadah jam 6, saudara-saudara. Jadi kita susun waktu, tiba-tiba kita dapat telepon, kita ke bos telepon, minta tolong bantu akang orang-orang yang di gudang, karena ada yang mau datang beli. Nah, berarti ya, ini sebenarnya bukan kita pekerjaan, bukan kita tugas. Ya, ada helper dan orang gudang yang bertugas untuk melakukan pekerjaan ini. Cuma karena bos yang telepon minta tolong, dia minta tolong bantu akang orang-orang yang di bawah. Kita tidak menolak, kita terima. Yang kita tahu bahwa kalau bertugas di gudang itu pasti akan berat, saudara. Kita layani itu orang yang mau beli minuman kopi. Di situ ada 300 karton kopi Good Day, saudara. Kalau kita bilang dalam hati, ini kok kita yang melayani, kita yang mau dari gudang kasih turun taruh di palet, baru dari palet saya dari muka, baru buat di motor. Terus terang kita tidak mampu kalau melakukan sendiri. Karena orang gudang tertinggal perempuan semua. Laki-laki itu ada 3 yang tidak masuk, jadi yang lain sisa itu sudah jalan. Ini kalau kita bilang kita mau layani semua, kita tidak mampu, saudara. Jadi dalam hati kita itu semua mengeluh, saudara. Belum melakukan, kita semua mengeluh lebih dulu. Tapi kita terima, kita layani, kemudian kita turun, kita ke gudang belakang, kita lihat pertama orderan untuk 100 karton pertama, ya. Jadi dia dari pecahannya bagian dalam taruh di palet namanya. Ini nama itu 100 karton kita masih pindah. Tapi kita jalani pelan-pelan dengan pikir, aduh kita masih ada planning yang lain, mau usahakan jangan sampai terganggu sehingga kita tidak mendapat pergi ibadah, saudara-saudara. Kita pelan-pelan. Puji Tuhan, kita selupa akan itu kita keluhan, kita jalani dengan sangat hati. Kita lakukan sampai 100 karton selesai. Kemudian ada lagi yang kopi ABC, kita mau loading lagi sekitar 100 lagi. Kalau loading pelan-pelan lagi selesai. Jadi puji Tuhan, padahal dalam hati semua ngeluh, ini mau bikin ini banyak sekali. Tapi kita lakukan dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Hanya selesai sama, aduh puji Tuhan. Ternyata kita boleh, kita mau bikin, nggak perlu mengeluh sebenarnya. Kita jalani, terima saja sebenarnya dengan senang hati, ya. Kalau kita terima dengan pengeluhan, pasti itu ada kata-kata dalam hati, kita akan keluar kata-kata pengeluhan. Kita akan semprot sama orang, ini kita bukan lagi dulu, itu pasti akan terjadi, saudara-saudara, ya. Tapi kita terima, kita diam, kita pergi ke tempat, kita loading sendiri atau sendiri kita muat, kita tidak pengeluhan. Itu kalau kita bayangkan terkena kepada orang lain, dia semua maki, saudara-saudara. Ini bukan tapi tugas, siapa fungsi kita yang melakukan, saudara-saudara. Ini kehidupan kalau di kantor memang keras, saudara-saudara. Banyak orang mengeluh ini, tapi buat kita kadang-kadang kita sih ingat, orang mesti bersyukur. Karena kerjaan ini pasti di lain, pekerjaan lain ada yang lebih berat, saudara-saudara. Nggak usah mengeluh. Coba kalau mana mengeluh, kau mana berhenti, kau punya pekerja, apa yang berpikiran sekarang. Kadang-kadang itulah kita di tempat kerja, kita sering mengingatkan saudara-saudara. Duduk mereka mengeluh, dan sudah juga mengeluh. Jangan jalani juga kalau pekerjaan yang sekarang. Kalau lihat tuh yang lain-lain itu banyak yang keluar.
yang dikeluarkan. Sekarang orang bekerja, mau berat, mau ringan, Tuhan jalani dengan syukur, ya. Jangan mengeluh, kita bilang. Karena kalau Tuhan mengeluh, itu pekerjaan merasa berat, saudara-saudara. Tapi kalau kita jalani dengan senang hati, gembira, saudara-saudara, kita tidak akan merasa berat. Itu pekerjaan itu dia. Memang ya, orang kesian kalau mau bilang kerja ya pulang sampai malam. Jadi untuk kesempatan untuk beribadah, kalau kita lihat juga orang yang ada kesempatan. Saya bersyukur kita jam 6 kita bilang ini boleh ganggu. Kita sudah bilang lebih dulu kita mau pergi ibadah jam 6. Jadi jangan tambah-tambahkan tapi kerja. Ya, walaupun itu tapi tanggung jawab, tapi kita bilang kita jangan tambah-tambahkan. Kita jam 6 mau pulang. Walaupun ada pengentaran ke Bitung yang kita mesti kawal, kita mesti temani, kita sudah bilang Pak boleh bawa sendiri. Kita sebentar ada jam 6 ada beribadah. Karena kita juga ada tugas kasih pindah itu kulkas juga di kawasan, saudara. Oh iya, tidak apa-apa. Kemudian lagi ada pengantaran yang dijadwalkan sore, kita tolak juga. Boleh minta tolong bawa akam, kita hanya mengkawal. Bilang iya boleh. Jadi syukur Tuhan, kita rasakan. Tapi tugas itu yang saya pindah itu kulkas sudah sampai 4:30. Jadi jam 5 kita sampai di rumah, keluarga yang ada. Jadi kita yang bikin ibadah di malam, saudara. Jadi syukur Tuhan, dan saya juga dapat tugas siang hari ini untuk membawakan firman Tuhan pada siang hari ini, dan saya mengucap syukur walaupun memang harus menjalani kehidupan pekerjaan yang begitu berat. Kalau mau bilang banyak mengeluh pasti, tapi kalau kita terima ya dengan lapang dada, kita melakukan dengan penuh dengan sukacita, hal-hal yang berat itu akan menjadi ringan. Ya, sudah usah istilah tidak usah banyak komplain kalau Tuhan bilang tentang pekerja. Tuhan terima saja apa yang sudah menjadi tugas kita, karena kita boleh bersyukur Tuhan masih boleh ada pekerjaan, saudara. Walaupun itu berat, kita terima. Walaupun dapat tekanan dari pimpinan, apalagi yang saya ceritakan tadi itu ibu, kalau dalam memimpin, aduh kadang-kadang kata-kata yang tidak mengenakan yang boleh kita dengar. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bisa bekerja, ya. Saya melaksanakan penuh dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Karena kalau tidak bertahan juga mau kemana, ya. Dengan tanggung jawab keluarga, harus bekerja menghidupi ya, keluarga. Jadi tetap setia dalam pekerjaan dan setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan saya pada siang hari ini, dan saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya. Saya bersyukur karena boleh mendengarkan lagi orang menyampaikan firman Allah ini. Tahukah saudara bahwa apa yang disampaikan sudah berulang-ulang saya dengar, sama dengan saya bilang tadi malam. Tetapi saudara-saudara, firman Allah selalu baru dalam hidup kita. Mari saya mendapat sesuatu yang indah. Mau dengar? Mari kita. Tahukah saudara, Roh Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 itu semacam peraturan. Ingat baik-baik, peraturan ini bukan sama dengan hukum Torah. Hukum Torah salah satu ganti satu, salah satu ganti satu, artinya langsung dia potong. Itu hukum Torah, saudara-saudara. Tetapi ini peringatan. Boleh bilang haleluya? Di sini meminta kita menjadi dewasa. Mari saudara-saudara saya membaca ayat 10.
dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji artinya kita yang ditugaskan untuk memeriksanya, untuk mengevaluasinya, menuju kepada kedewasaan. Saudara boleh bilang haleluya? Kita yang menguji. Oh iya, itu salah. Beberapa kalimat yang saya dengar tadi itu salah. Saudara-saudara, artinya kita sendirilah yang menilai itu salah. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Ayat 10 ini sungguh luar biasa. Lalu apa lagi, saudara-saudara? Usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kitalah yang berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sudah memberitakan firman-Nya, sudah memberi firman-Nya, tapi kitalah yang harus berusaha mengerti. Saudara boleh bilang ya? Artinya saudara-saudara, kita diminta menjadi dewasa. Kitalah yang mesti beraktivitas untuk memahami apa yang benar, apa yang salah. Seperti kata-kata tadi, saudara-saudara. Saya bersyukur karena bahasa tadi. Saudara, tahukah saudara bahwa selama firman Tuhan tadi saya tenang-tenang. Saya tenang-tenang, tapi pikiran saya jalan, dan saya bersyukur karena mendengar apa yang disampaikan. Boleh bilang ya? Kalau saya mau ungkap semua, saudara-saudara, banyak sekali. Sebagai contoh, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita yang harus memperhatikan supaya orang jangan jadi orang bodoh. Bebal itu saudara-saudara, bodoh bukan karena bodoh-bodoh, bukan. Karena bebal artinya kepala angin, nyanda suka dengar-dengar. Saudara boleh bilang haleluya? Tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya orang yang bijaksana. Arif bijaksana, saudara-saudara. Orang yang pintar dan selalu suka mengevaluasi apa saja yang datang, dan mengambil yang baik dan menerapkan yang baik dalam hidup, dan mengisikan yang jelek. Boleh bilang haleluya? Jangan orang yang mengerti apalagi dia semua minum serta itu keluarlah semua emosinya, dan itu namanya bodoh, bebal. Boleh bilang amin? Dan tebuslah waktu yang ada. Sebenarnya itu bukan pergunakan, tebuslah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari jalan. Saudara-saudara, tebus itu artinya orang pinjam 10, orang harus kasih pulang 10. Tebus. Waktu itu tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya setiap hari haruslah kita mengerjakan pekerjaan yang berguna, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, badan jemaat dan masyarakat. Sudah boleh bilang dia? Jangan santai-santai hidup, saudara-saudara. Saya sedih kalau saya melihat orang seperti itu. Tebuslah waktu yang ada. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Boleh bilang ya? Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini 3 ayat ini yang menjadi pokok yang sering diungkapkan di dalam pasal ini. Yang pertama, kamu perhatikan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan tebuslah waktu yang ada.
karena hari-hari inilah jahat. Selalu bilang jangan kamu bodoh, tapi supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya. Ada banyak hal yang penting-penting dalam bagian ini, saudara-saudara. Tetapi marilah, saya bersyukur karena Bapak sudah menyampaikan dengan baik. Saya percaya Tuhan menolong kita. Boleh bilang haleluya. Dan saya percaya kita yang datang di sini pulang dengan kekuatan baru. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya dengar firman Tuhan. Betul, saya bersyukur karena saya dengar firman Tuhan. Tahukah saudara, kalau saudara bahwa firman Tuhan kita terkira baik. Tadi malam kita terkira sepertinya saya cuma tenang-tenang, tapi saya perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dan mari saya juga bagian yang terakhir, ayat itu, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Allah. Boleh bilang haleluya? Bukan anak mesti merendahkan diri, mesti ancam dengan pecah bok. Tidak, rendahkan. Kita punya inisiatif sendiri dalam hidup. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau terapin Bapak tadi mau mengambil ini, tidak mau merendahkan diri, jadi cerita. Tidak jadi itu sudah. Tetapi dengan kesadarannya dia merendahkan diri, kita mulai kerja, nyanyi selesai puji Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita sudah dengar boleh menjadi Tuhan. Sebenarnya tadi malam saya minta Bro Ferdi mau bayar. Karena kita tahu dia sebelum tinggi loh. Dia sebelum tinggi. Tapi dia bilang, kenapa kita lihat? Saya panggil pasti bisa masih ada. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar melayani. Karena dalam melayani kita sendiri berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Boleh bilang ya? Dan itu menjadi nilai tambah buat kita semua. Pertama buat saudara yang khotbah, saya mau bilang, saya mau tanya, saya mau 1 detik suara saya bergerak jarak meter masalah. Tapi saya mau tanya, mana yang lebih dekat? Saudara punya telinga, kita ke telinga. Otomatis kita ke telinga lebih dulu. Kita pe suara pe keluar dari mulut, sudah langsung di kita pe saraf telinga. Ingat baik-baik saudara. Biar orang omong, tapi kalau dia masih bisa bercerita, dia tahu apa yang dia omong. Udah bilang haleluya? Karena orang sarafnya langsung ini telinga THT, telinga ibu tenggorok ini satu dia urat-urat itu. Jadi sebelum suara saya didengar oleh saudara, saya telah mendengarnya lebih dahulu. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara saya bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mendengar firman Tuhan. Dan apa yang disampaikan pada siang hari ini sungguh membuat saya bersyukur. Saudara, mari dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan karena ingat baik-baik apa yang kita dengar di sini. Saudara, kalau pemotong cuma jaga khotbah 3 ayat, saudara itu ayat 15 sampai 17. Saudara saya bukan baru 5 kali dengar itu, berkali-kali saya dengar, tapi sekarang dari ayat 1 sampai ayat 21. Boleh bilang haleluya? Ini luar biasa. Ini namanya eksposisi. Khotbah eksposisi namanya.
Saudara, artinya expose, artinya mengungkapkan satu demi satu kebenaran-kebenaran. Kalau kita mengungkapkan orang satu hari tidak cukup, ini mengungkapkan semuanya. Dan saya percaya, saudara, anugerah Tuhan menjadi besar dalam hidup kita, teristimewa pada yang berkhotbah. Boleh berdoa ya? Mari kita berdiri. Tuhan Yesus setia. Sebagai contoh, kalau saudara menjadi sopir, maka saudara harus cukup umur untuk mendapat SIM sehingga Anda boleh bertanggung jawab atas segala yang terjadi di dalam kendaraan di waktu berjalan. Haleluya. Tetapi kalau masih anak-anak, Anda tidak bisa mendapat SIM. Haleluya. Sama ketika kita masih kanak-kanak rohani, kita punya cara masih jauh dari kebenaran. Tapi hendaklah kita menjadi dewasa rohani supaya kita bertanggung jawab sendiri atas apa yang kita dengar. Kita boleh mempertimbangkan mana yang baik. Haleluya. Boleh mempertimbangkan mana yang benar dan boleh melakukan apa yang benar sehingga kita selamat. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini seberapa kami yang ada
Kami telah diperdengarkan kembali lewat kebenaran firman. Kami percaya firman yang telah dibentangkan lewat hamba tidak pernah berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami, supaya kami tidak salah melangkah dalam kehidupan dunia yang semakin hari semakin jauh. Untuk itu Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus mengingatkan kembali akan kebenaran firman, supaya kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah membawakan berita firman-Mu. Tuhan, pakai dia dimanapun berada, usaha mata pencahariannya Tuhan memberkati, kaum keluarganya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan membawakan korban persembahan yang kedua. Tuhan diri dari tempat yang maha tinggi, berkati tangan-tangan yang berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.